Setelah Tan Malaka menyelesaikan studi di Belanda, Tan Malaka menjadi seorang guru bahasa Melayu untuk anak-anak buruh perkebunan teh dan tembakau di Sanembah, Tanjung Morawa, Dili, Sumatera Utara. Pengalaman mengajar inilah yang menjadi inspirasi pertama Tan Malaka untuk memperjuangkan hak rakyat dari bentuk kolonialisme Belanda. Dari pengalaman mengajar inilah Tan Malaka melihat secara langsung penderitaan kaum buruh perkebunan teh yang diupah rendah, sering ditipu karena buta huruf dan tidak lancar berhitung. Diperas keringatnya habis-habisan di tanah mereka sendiri. Berbekal dari semangat membela kaumnya ini, serta pengetahuan sosial politik yang dia pelajari selama di Eropa, Tan Malaka memutuskan untuk bergabung dengan organisasi ISDV. ISDV sendiri sebetulnya adalah organisasi bentukan para anggota Partai Buruh di negeri Belanda tahun 1914 yang bermukim di wilayah Hindia Belanda. Pergerakan organisasi ISDV ini berbasis ideologi Marxisme yang pada intinya memperjuangkan hak kepemilikan tanah dan alat produksi kepada rakyat agar tidak dimonopoli oleh kaum pemilik modal dan kolonial asing. Perkumpulan ISDV ini bisa dibilang cukup radikal dalam melawan penindasan dari kolonial Belanda, sampai-sampai merekrut para tentara dan pelaut Belanda buat angkat senjata melawan para komandan mereka sendiri. Ujung-ujungnya pihak Belanda memenjarakan para pengkhianat tersebut sampai para pentolan ISDV yang orang Belanda termasuk Snevely dipaksa pulang kembali ke negeri Belanda. Ternyata gerakan ISDV yang terang-terangan membela kaum yang tertindas ini tidak betul-betul mati sepenuhnya setelah para pentolannya ditangkap oleh Belanda. Dalam proses bentrokan ISDV dengan pemerintah Belanda, ISDV sempat mengundang simpati para pemuda Muslim di Serikat Islam yang selanjutnya disebut SI. Pada saat itu dipimpin oleh Semaun dari Surabaya dan Darsono dari Solo. Lambat laun gerakan ISDV ini semakin beralih dari LSM Wong Londo pembela hak pribumi atau LSM yang berisikan orang-orang Belanda pembela hak pribumi menjadi LSM yang didominasi oleh kaum pribumi Muslim itu sendiri. Sampai akhirnya pada tahun 1920 ISDV resmi berganti nama menjadi Perkumpulan Komunis Indonesia. Sementara itu, Tan Malaka yang sudah sangat marah melihat penderitaan para buruh, memutuskan pindah ke Jawa dan ikut berjuang bersama PKI hasil bentukan SI dengan ISDV. Di Semarang, Tan Malaka dipercaya untuk merintis sekolah rakyat, untuk menjadi guru sekaligus kepala sekolah di Semarang. Ternyata setelah bergabung dengan PKI, Tan Malaka tidak hanya sibuk untuk mengajar rakyat semata, tapi juga ikut berjuang di serikat pekerja atau buruh di seluruh Jawa, dari serikat buruh tambang minyak, buruh rel kereta, buruh percetakan, dan lain-lain. Semuanya diikuti oleh Tan Malaka agar hak para buruh dapat dibela oleh orang-orang terdidik. Namun sayangnya, kolaborasi antara Serikat Islam dengan PKI tidak berjalan harmonis karena banyak anggota Serikat Islam, terutama Haji Agus Salim, yang berpikir bahwa pandangan politik sosialis dan komunis tidak selaras dengan syariat Islam. Sementara itu, Tan Malaka sendiri berpendapat bahwa hal itu tidak perlu dipersoalkan. Tapi ujung-ujungnya PKI tetap lepas sepenuhnya dari kepengurusan Serikat Islam dalam keputusan Kongres Serikat Islam yang ke-6 tahun 1921. Setelah menjadi organisasi mandiri, PKI menunjuk Semaun sebagai ketua. Dalam masa kepemimpinannya, Semaun cenderung mengambil langkah-langkah hati-hati dan menghindari konflik dengan pemerintah kolonial. Sementara itu, Tan Malaka orang yang cenderung lebih frontal dan agresif dalam melawan Belanda, sampai akhirnya ketika Semaun harus meninggalkan Nusantara untuk menghadiri konferensi buruh internasional di Moskow, Tan Malaka punya kesempatan untuk mengambil alih kepemimpinan PKI.
Gaya pemimpinan Tan Malaka itu sangat berbeda dengan Semaun. Tan Malaka mengambil jalur radikal, berpikir bodoh amat dengan penilaian Belanda. Kalau bisa diibaratkan, Semaun ini seperti Gandhi yang kalem dan Tan Malaka ini seperti Che Guevara yang frontal. Malaka memimpin gerakan aksi demonstrasi para buruh dan pedagang kios Pegadaian. Dari situlah Tan Malaka berhasil mengambil kepercayaan masyarakat, terutama kaum pekerja, bahwa PKI adalah mitra sejati kaum pekerja dan bersedia untuk membantu melawan penindasan terhadap pekerja. Lama-kelamaan, pemerintahan kolonial Belanda merasa gerah juga dengan sepak terjang dari Tan Malaka yang membuat bisnis mereka kacau di mana-mana. Sampai akhirnya Tan Malaka ditangkap oleh polisi Belanda. Kemudian atas perintah Gubernur Jenderal Delfort, Tan Malaka diasingkan ke negeri Belanda agar tidak bisa memimpin pemberontakan lagi. Di Belanda, Tan Malaka sedikit memberi nafas lega untuk pemerintahan Belanda di Hindia Belanda. Salah satu biang kerok sumber masalah berhasil dibuang jauh-jauh ribuan kilometer dari Hindia Belanda. Perjuangan dalam masa pengasingan antara tahun 1922 sampai tahun 1942. Biasanya kebanyakan orang ketika ditangkap, digebukin atau diasingkan biasanya kapok. Tapi itu tidak berlaku untuk Tan Malaka. Tidak ada cerita kapok baginya untuk berjuang untuk rakyat Hindia Belanda. Di dalam pengasingan, Malaka malah berjoin dengan Komunis Partai Nederland atau Partai Komunis Belanda. Lebih gawatnya lagi, saking cerdasnya Tan Malaka, dia juga terpilih menjadi kandidat ketiga untuk duduk di parlemen Belanda dari partai ini. Sangat luar biasa. Bahkan sebetulnya suara untuk Sultan Malaka jauh melebihkan kandidat nomor 2 dari Partai Komunis Hindia Belanda itu sendiri. Sayangnya karena umurnya masih sangat muda, yaitu 25 tahun, dia tidak bisa menjadi anggota DPR-nya di Belanda. Selain radikal, Tan Malaka juga bisa dibilang tidak bisa diam. Gagal menjadi parlemen di Belanda, dia pindah ke Berlin. Ketika ide komunisme sedang sangat berkembang pasca Perang Dunia I yang berhasil menggulingkan kekuasaan Kaisar William II. Di Berlin, Tan Malaka bertemu dan bergabung lagi dengan rekan seperjuangannya, yaitu Darsono, pentolan Serikat Islam dari Solo, yang waktu itu menjadi perwakilan Komintern atau Komunis Internasional di kota itu. Setelah bertemu lagi dengan Darsono, Tan Malaka ikut bergabung menjadi anggota Komintern dan pindah ke Moskow, Rusia, untuk fokus mengurus negara-negara timur termasuk Hindia Belanda. Pada Kongres Internasional Komintern keempat tahun 1922, Tan Malaka membuat terperangah para petinggi-petinggi komunis di dunia, termasuk Lenin dan Trotsky, karena pendapatnya yang menyebutkan bahwa Komintern bisa bekerja sama dengan negara-negara Islam untuk membela kaum tertindas. Namun, gagasan itu tidak sampai direalisasikan. Berikut kutipan langsung pendapat Malaka di kongres tersebut. Bersandingnya dengan bulan sabit, bintang Soviet akan menjadi panji perang akbar untuk kira-kira 250 juta muslim yang ada di Sahara, Arabia, Hindustan, dan Hindia, kami Indonesia maksudnya. Berikutnya, Tan Malaka ditugaskan menjadi agen Komintern di Asia Tenggara dan bermarkas di Kanton, Tiongkok. Di sanalah Tan Malaka menyusun sebuah gagasan masa depan bagi Hindia Belanda dibukukan dengan judul Narde Republik Indonesia atau Menuju Republik Indonesia. Buku yang disusun tahun 1925 ini menjadi tulisan pertama yang menyebut frasa Republik Indonesia yang mengacu pada perjuangan kemerdekaan Hindia Belanda dari kolonialisme. Buku ini berisi analisis Malaka terhadap kancah politik dunia pada saat itu dan juga gagasan awal bagaimana si perjuangan menuju ke negara bernama Indonesia itu direalisasikan. Selain itu,
Di buku ini Tan Malaka juga berhasil menganalisis sekaligus meramalkan dengan sangat tepat bahwa tidak lama lagi persaingan kekuatan ekonomi Jepang dan Amerika akan berujung dengan meletusnya perang di Pasifik, di mana situasi kekacauan itu bisa jadi kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan revolusi untuk melawan Belanda. Buku inilah yang pertama kali menginspirasi kaum cendekiawan muda di tanah air maupun Belanda, seperti Soekarno, Hatta, Amir Syarifuddin, Nasution, dan kawan-kawan, untuk ikut merealisasikan gagasan negara Indonesia ini menjadi kenyataan. 16 tahun setelah buku ini dicetak, analisis Tan Malaka terjadi. Perang Pasifik meletus dalam rangkaian Perang Dunia II, sekaligus menjadi peluang bagi Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, dan kawan-kawan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah PKI dihancurkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1926, Tan Malaka mendirikan Partai Republik Indonesia di Manila. Dia menjalankan partai ini dari jauh dan mendirikan perwakilan di berbagai daerah di Indonesia dengan bantuan rekan-rekan mantan anggota PKI. Setelah puluhan tahun mengungsi, dipenjara, dibuang dari satu negara ke negara lain, Tan Malaka akhirnya memutuskan untuk diam-diam balik ke Indonesia dengan naik perahu kecil secara rahasia menyeberang Selat Malaka. Setelah sampai di Jakarta, Tan Malaka menyamar sembari menjadi pengawas Dinas Kesejahteraan Sosial. Walaupun Belanda sudah diusir oleh Jepang, tapi Tan Malaka masih menyembunyikan jati dirinya sampai Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Selama masa persembunyiannya itulah Tan Malaka menulis karya terbesarnya yang berjudul Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Sebuah buku yang isinya argumen dia tentang pentingnya pola pikir analitik dalam mencapai sebuah kesimpulan yang valid. Buku ini ditulis karena Tan Malaka melihat kelemahan terbesar rakyat Indonesia pada masa itu, cenderung belum bisa terbiasa berpikir kritis, seringkali tidak logis dan rasional, serta belum mampu berdialog secara sehat. Kurang gokil gimana lagi bapak bangsa ini. Setelah Jepang menyerah dari sekutu dan Indonesia memerdekakan diri, akhirnya Tan Malaka barulah merasa aman untuk memunculkan identitas aslinya ke muka umum. Langkah pertamanya setelah proklamasi dibacakan oleh Soekarno adalah tur keliling Jawa dan beritakan kabar gembira tentang kemerdekaan, sekaligus membakar semangat rakyat untuk betul-betul mempertahankan kemerdekaan sampai status ini diakui secara internasional. Pada saat keliling Pulau Jawa ini, Tan Malaka melihat sendiri bahwa ternyata rakyat menyambut kemerdekaan ini dengan semangat yang luar biasa untuk pertahankan tanah airnya, kalau perlu sampai mengorbankan nyawa. Namun di sisi lain Tan Malaka justru melihat pergerakan pemimpinan negara baru ini, Bung Karno, Hatta, dan Syahrir cenderung lembek dan terus mau disetir oleh orang kolonial. Supaya negara ini mendapat pengakuan oleh masyarakat internasional, Tan Malaka berpendapat bahwa kemerdekaan ini sudah diraih sepenuhnya dan tidak perlu lagi melakukan jalur perundingan apa-apa lagi, karena nanti khawatirnya isi perjanjian tersebut akan merugikan bangsa Indonesia ini kemudian hari. Dalam ujung tur keliling Jawa tersebut, Tan Malaka juga sempat bergabung dengan perjuangan rakyat Surabaya untuk secara langsung berjuang mengusir tentara Belanda yang dipimpin oleh Lord Mountbatten dan wakilnya Brigadir Aubertin Walter Sorten Maleby dalam upaya mencoba lagi menyusup ke Indonesia. Setelah memenangkan peperangan di Surabaya pada bulan Desember 1945, Tan Malaka kembali berjuang di Purwokerto untuk menyusun strategi perlawanan total terhadap para penjajah barat, yang akhirnya menjadi sebuah perkumpulan yang dinamakan Persatuan Perjuangan. Perkumpulan ini adalah sebuah manifesto dari kekecewaan rakyat Indonesia terhadap keputusan pemerintah Republik Indonesia yang pada saat itu cenderung untuk menempuh jalur perundingan untuk mendapatkan pengakuan internasional. Ternyata dukungan dalam perkumpulan Persatuan Perjuangan ini
sangat banyak. Responnya sangat bagus di mata masyarakat. Dalam waktu seminggu, sudah ada ratusan organisasi yang bergabung ke Persatuan Perjuangan ini. Di sisi lain, pembentukan Persatuan Perjuangan ini juga didukung kuat oleh Jenderal Sudirman yang sedang sibuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia melawan sekutu di Jawa Tengah. Ironisnya, pendirian kelompok yang bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan inilah yang nantinya membuat Tan Malaka nantinya terbunuh oleh tentara Indonesia sendiri. Walaupun banyak dukungan dari rakyat, kepentingan para elit politik di Jakarta untuk minimalisir konflik dengan pihak barat terus mengintervensi perjuangan lapangan yang dilakukan oleh Tan Malaka. Pada puncaknya perjuangan pada pertengahan tahun 1946, para pemimpin perjuang lapangan pada ditangkap oleh pemerintah Syahrir karena dianggap membangkang dan tidak mau nurut dengan pemerintah pusat. Tapi yang ngenesnya ternyata PKI sebagai partai yang dulu dia bela mati-matian sampai harus mengungsi ke banyak negara malah bersikap pro kepada Syahrir. Tapi dasar emang Tan Malaka, sewaktu bebas dia berjuang di lapangan, kalau di penjara mungkin saatnya dia berjuang melalui buku. Pada saat di penjara, saatnya Tan Malaka membuat beberapa buku yang sangat masyhur. Yang pertama Rencana Ekonomi, yang kedua Teses, dan yang terakhir Gerilya Politik Ekonomi atau Gerpolek. Ketika dibebaskan dari penjara sama pemerintah Amir Syarifuddin yang memang orang PKI, Tan Malaka langsung terlihat kenyataan bahwa kekhawatiran dia selama ini yang menentang jalur perundingan ternyata kejadian juga melalui perjanjian Renville yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sumatera sebagai bagian Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Inilah yang bikin Tan Malaka jengkel, dan pembuktian bahwa jalur diplomasi pada masa awal kemerdekaan itu adalah tindakan yang keliru, karena kita bisa dimain-mainkan oleh Belanda yang sudah jauh lebih punya pengaruh di dunia internasional. Itu kan saya juga sudah katakan, mengapa harus berunding-runding segala? Wong kita sudah merdeka, untuk apa harus berunding? Kalau berunding lagi bisa jadi tidak merdeka 100%. Itulah kira-kira isi hati Tan Malaka pada saat itu menanggapi isi perjanjian itu, dan Tan Malaka banyak sekali membantu gerakan masyarakat untuk menghimpun kekuatan massa yang menentang perjanjian Renville dan merebut kembali keutuhan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan dari mulai membentuk gerakan revolusi rakyat PARI sampai Partai Murba atau Partai Musyawarah Rakyat Banyak. Karena menurut Tan Malaka, tuan rumah takkan berunding dengan maling yang menjarah rumahnya. Dalam situasi ini, Tan Malaka lagi-lagi dianggap sebagai pembuat onar. Namun kali ini bukan oleh Belanda, tapi oleh pemerintah Indonesia sendiri. Walaupun mulai dicap buruk oleh pemerintah pusat, Tan Malaka tetap membandel dan malah menghimpun kekuatan di Jawa Timur untuk menghadapi agresi militer Belanda II yang akhirnya pecah pada bulan Desember 1948. Dalam situasi genting seperti ini, Presiden Soekarno membekukan pemerintahan Republik dan menggantinya menjadi pemerintahan darurat Republik Indonesia dengan pusatnya di Bukit Tinggi. Situasi ini semakin kacau dan mencekam bagi seluruh rakyat Indonesia yang terancam kehilangan identitasnya serta negara yang baru saja ingin dibangun. Dalam kondisi Indonesia yang antara ada dan tiada seperti itu, Tan Malaka berbicara melalui radio dari daerah Kediri untuk tetap melanjutkan perjuangan dengan cara yang pertama, tidak mengakui perjanjian Linggarjanti dan Renville. Kedua, menghancurkan negara boneka bentukan Belanda. Ketiga, mengambil alih semua wilayah Indonesia yang masih dikuasai oleh Belanda. Yang keempat, mengambil alih semua aset Belanda dan Eropa lainnya. Yang kelima, mengembalikan harga diri rakyat Indonesia. Yang keenam, mengembalikan seluruh ajakan perundingan. Yang ketujuh, tidak menyetujui perjanjian apapun dan tidak menyebutkan bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ke-8, menyatukan seluruh partai dan badan keamanan rakyat. Himbauan inilah yang membakar semangat rakyat, tapi juga sekaligus menyebabkan Tan Malaka dianggap pemberontak yang dianggap berbahaya oleh pemerintah Perdana Menteri Muhammad Hatta.
Sejak itulah Tan Malaka diburu oleh tentara negara yang dia bela mati-matian selama 30 tahun terakhir, sampai akhirnya terbunuh oleh Tentara Nasional Indonesia di Kediri, Jawa Timur pada tanggal 19 Februari 1949. 19 Februari 1949, dan jenazahnya tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Ada menyebutkan Tan Malaka dikubur secara rahasia, ada versi lain yang menyebutkan mayatnya dihanyutkan di Kali Brantas. Sekian dulu kisah Tan Malaka untuk part 2 ini. Tunggu part selanjutnya karena masih banyak lagi kisah-kisah menarik yang bisa kita kulik dari seorang Tan Malaka. Jika channel ini bermanfaat dan menarik bagi teman-teman semuanya, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, karena satu ketikan dari saudara sangat berarti bagi kemajuan channel ini. Dan jika channel ini kurang bermanfaat dan kurang menarik bagi saudara, silahkan tekan tombol ke bawah. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton sejauh ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala wabah yang sedang terjangkit saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.